Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, bagaimana bukan kita saja yang mengenal Tuhan, tapi hari ini kita mau belajar Tuhan juga kenal kita. Jangan hanya kenal seperti Jokowi, kenal Bupati, aku kenal Bupati Brahmana, tapi dia kenal nggak kita, itu yang penting. Kalau saudara kenal Bupati, Jokowi, siapapun saudara kenal, nggak ada pengaruhnya itu. Karena dia lebih berpengaruh dari kita. Akan lebih mempengaruhi kalau Jokowi itu kenal siapa Kristus. Itu dampaknya luar biasa. Tapi kalau akunya yang kenal dia, nggak ada dampaknya kalau dia nggak kenal aku. Sama dengan Tuhan. Kalaupun kamu bilang aku kenal Tuhan, kalau Tuhan nggak kenal kita, nggak ada dampaknya itu. Penandai-nandai presiden, kata orang Karo. Kita kenal dia, tapi dia nggak kenal kita. Kita kenal Tuhan, kata kita, tapi Tuhan sendiri, siapa Kristus? Siapa? Nggak kenal. Dan hari ini saya rindu, bukan hanya kita yang mengenal Tuhan, tapi Tuhan juga mau mengenal kita. Amin. Hari ini kita akan ujian. Ujiannya ujian isi sendiri di hati saudara. Saudaralah yang checklist. Aku ini udah kenal Tuhan, aku ini sudah dikenal Tuhan, atau aku saja yang mengenal Tuhan. Periksa diri kita masing-masing, dan masih ada kesempatan untuk kita bisa lebih baik lagi di dalam Tuhan. Bukti Tuhan mengenal kita dan bukti kita mengenal Tuhan ini timbal balik. Satu cirinya adalah 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Apa itu? Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi yang pertama, bukti kamu mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kamu harus menuruti perintah-perintahnya. Itu. Sekarang kamu cek nilai itu berapa, ponten berapa. Kamu sudah melakukan perintah-perintahnya, atau kayak makan ikan, durinya disisihkan, dagingnya dimakan. Kamu diberkati, makan. Ujilah aku Tuhan, jauh, pisahkan duri. Hari ini kalau kamu mau dikenal Tuhan, mau duri, mau enak, pokoknya asal firman Tuhan, turuti. Amin. Nah, menuruti perintah secara manusia normal, siapapun kita, pasti kita gak senang kalau diperintah-perintah. Serendah hati apapun kita, saya percaya gak senangnya kita semua diperintah-perintah. Dan hari ini kalau kita bilang kita mau mengenal Tuhan, kita harus menuruti perintahnya. Hari ini saya coba lembutkan, tapi tidak mengurangi maknanya. Coba kita ganti kata perintah itu, kita bagi menjadi kesukaan Tuhan dan ketidaksukaan Tuhan. Kalau kamu mau mengenal Allah, kamu harus melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan, bukan ketidaksukaan Tuhan. Jadi lakukan segala sesuatu itu bukan karena paksaan. Akan beda kamu melakukan sesuatu karena merasa itu dipaksa, dengan melakukan sesuatu dengan senang hati, beda. Desi pel ini ya, bersih bikin ya, itu sudut itu gak pernah kalian sapu. Desi akan lakukan, tapi dia mandangi lalap ome. Dia melakukan karena paksaan, itu berat. Tapi kalau aku pun gak suruh dia, Sabtu dia datang, hidupkan lampu, sapu, dia melakukan dengan senang hati, itu beda. Walaupun sama tangan kita kerja, tapi itu hasilnya berbeda. Sama dengan mengikut Tuhan, lakukanlah perintah Tuhan ini bukan seperti paksaan, tapi lakukan firman Tuhan dengan senang hati. Saya kasih contoh perpuluhan.
Lakukan, bayarlah perpuluhan karena senang hati, karena Tuhan udah perintahkan, dan lakukan karena kamu itu perintah Tuhan. Aku lakukan ini karena aku sayang sama Tuhan. Saya berharap nggak ada konsep yang salah di sini. Banyak orang bayar perpuluhan karena takut belalang pelahap. Sakit karyaku, aku galarilah. Salah itu. Lah kariku galari kecelakaan karyaku, salah. Lah kariku galari perpuluhanku, keriting kari kerinat sinaku, salah. Bayar perpuluhan itu memang benar, tapi kalau motivasi itu supaya belalang pelahap, supaya aku sehat, supaya enggak, itu salah. Lakukanlah firman Tuhan karena memang udah ini karena kesenangan Tuhan. Jangan kamu buat Tuhan itu kayak preman. Tuhan itu bukan preman. Kalau preman gak akan bayar uang keamanan, dirusaknya kedenu, dirusaknya diganggu, lemparnya rumah du. Itu preman orang jalanan. Kalau kita gak bayar upeti, diganggu kita. Tuhan gak seperti itu. Saudara mau bayar, mau enggak, dia tetap sayang sama saudara. Tapi ada perintahnya bayar per bulan, ya lakukan dengan sukacita, bukan dengan paksaan, ya. Jadi kerjakan sesuatu karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena paksaan. Jadi ikut Tuhan itu enak sebenarnya, merdeka, nggak takut-takut. Hari ini nggak ke gereja aku, entah nggak mahalnya nanti tomatku ini. Entah kecelakaannya nanti aku kalau hari Minggu ini biasa ke gereja aku. Entah nggak sialnya aku. Tuhan nggak sejahat itu. Lah kalau karyaku doa hari Jumat, pelayan kelaku kena tegur kak, salah. Sudah datang ke sini sebagai jemaat, sebagai pelayan, berdoa Jumat itu karena kita sadar Tuhan, tanpa pengurapan Tuhan aku gak bisa melayani Tuhan. Itu yang benar. Bukan karena udah tanda tangan aku hari itu, kalau gak dipecat aku dari pelayanan. Bukan. Berat kamu melayani Tuhan kalau tidak dengan sukarela. Berat, dan tidak akan pernah mengalami satu pelayanan yang plong. Berat melayani pun karena takutnya. Takut sama gembala, takut jadwal, takut ini. Nggak ada. Pelayanan melayani Tuhan itu harus merdeka, bebas, nggak ada tekanan apapun. Kita menyembah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita mau dikenal sama Tuhan dan Tuhan mengenal kita, ya kerjakan semua karena mengasihi Tuhan, bukan karena takut kualat, bukan karena takut rugi. Amin. Apa yang Tuhan suka? Nah, kalau kita bisa bagi kan, apa yang Tuhan suka? Banyak hal. Makanya firman Tuhan inilah buku panduan kita. Kalau kamu mau tahu Tuhan sukanya apa, baca firman Tuhan. Tuhan mau yang pertama kita menjadi anak Tuhan yang bertumbuh. Ada nggak kira-kira orang Kristen imannya bantet? Tahu kan bantet? Kalau bolu bantet nggak ngembang, gitu aja. Bisa jadi roda, gitu bolunya. Nggak kembang. Ada. Itu Tuhan nggak suka kalau kita nggak bertumbuh. Mau nggak kamu ada anak dulu lahir gitu saja. Udah besar pun susu mak, Nina. Udah SMA pun susu mak. Sekolah pun harus diantar. Aduh, stres kita. Tuhan juga sama, dia mau kita menjadi anak Tuhan yang bertumbuh. Chopin, Celin, Jacob, mereka menjadi manusia yang bertumbuh. Jacob udah mulai banyak pengetahuannya. Dulu belum bisa apa-apa, maunya bisa apa-apa kita pikir. Sekarang udah tahu banyak, yang goja-gosa nintaka. Semua digawernya. Dulu tidur dia, main-main min anak kue ya teta. Gundari, dosa medak, medem min anak kue ya teta. Kenapa? Karena dia bertumbuh. Kenapa dia bertumbuh? Karena setiap hari secara rutin kami kasih susu, kami kasih makan. Kami kasih susu, kami kasih minum.
kami kasih susu, kami kasih vitamin, selalu diperhatikan pola makannya setiap hari, dan akhirnya dia menjadi orang yang bertumbuh. Sama dengan hidup kita Bapak Ibu. Tuhan mau kami semuanya bertumbuh. Nggak ada cara lain selain kita makan firman Tuhan ini secara rutin setiap hari. Makan, doa, makan, doa. Maka kamu akan menjadi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, itu yang membuat Tuhan mengenal kamu. Oh iya, anakku ini setiap hari dicarinya aku ya. Harus ada pertumbuhan. Sopin Celin dulu nggak ngerti apa-apa, sekarang mereka sudah banyak tahu. Dulu dia belum ngerti apa-apa. Semalam mamanya kuliah, aku di kantor, tiba-tiba Sopin Celin datang. Dia ambil kursi, dia tarik, dia rapatkan, dia hadapkan dengan kursiku. Lalu dia bilang, "Pak, rambut bapak udah banyak putih ya." Iya nakku. Tiba-tiba matanya mulai berkaca, dia bilang, "Pak, bapak udah gak lama lagi hidup ya." Wah, karena dia udah mau nangis, aku mulai arahkan lagi kursiku. "Kenapa nakku? Kalau rambut udah putih katanya mau meninggal." Aku bilang, "Nakku, bapak bisa mati, mama bisa mati. Kalau kalian mati," nangis ini duanya, "siapa kawan kami Pak? Siapa yang kasih kami makan?" Nangis. Aku bilang, "Nakku, bapak bisa mati, mama bisa mati. Makanya mulai sekarang kalian sayang sama Tuhan. Dia bapak yang gak pernah ninggalin kalian nakku. Bapak bisa mati, mama bisa mati, tapi ada Tuhan yang pelihara kalian. Siapa yang kasih makan? Tuhan nakku. Jadi kemana kami nanti pindah nakku? Nanti Tuhan yang ngatur nakku." Saudara bisa bayangkan kenapa dia bisa begitu? Ya karena makan setiap hari, minum susu, otaknya makin cerdas, makin ngerti. Kadang-kadang kita orang tua nggak, kok dia bisa ngomong gini? Tapi itulah anak-anak, dia akan makin bertumbuh, makin ngerti. Lalu saya bilang, "Nakku, kalau kamu mau bapak sehat, kuat, lakukan apa yang bapak perintahkan ya." "Iya Pak, aku mulai taat, aku dengar-dengaran." Tiba-tiba datang itingnya, "Kenapa nangis?" Ceritakanlah. "Ah, jangan nangis. Pulang pun udah putihnya semua rambutnya, masih hidupnya. Banyak kau berdoa." Iya, baru dia semangat. Itulah anak-anak. Dan semakin hari dia akan semakin bertumbuh. Sama dengan hidup kita, Tuhan mau kita bertumbuh. Semakin hari semakin ngerti apa yang Tuhan mau. Mereka juga anak-anak sama. Dulu nggak bisa disuruh-suruh, sekarang udah enak. Ambil dulu ini, ambil dulu ini. Dan dia mulai melakukan apa kesukaan bapaknya. Saya juga sebagai bapak selalu mencari apa yang menjadi kesukaan anak kami. Berapa hari lalu kami udah lama nggak jalan-jalan, bukan soal mahalnya. Aku tanya dia, Copin pengen apa bapak beliin?" "Aku pengen buku gambar." "Celin, aku pengen yoyo." Ayo nakku, kami ajak, kami semuanya berlima ke Brastagi, ke toko Paria, tukang mainan itu. Nah, beli, mana kamu suka? Mau. Nggak berapanya itu, udah habis gitu. "Mamanya apa?" "Nah, risol saja, risol 2000, kami beli 5. Udah, nggak berapa puluh ribunya, cuma kami pulang ke Brastagi. Tapi dia itu berbunga-bunga, sekolah dia ceritakan, "Lihat yoyoku, ada lampunya dibeli bapakku." Berapa lah yoyo? Aku juga sebagai bapak berusaha menyenangkan hati anakku karena aku mengenal dia. Dia juga sama, belajar menyenangkan aku sebagai bapak. Ya, jadi itu yang pertama, Tuhan mau kita bertumbuh. Kalau kita udah bertumbuh, satu pohon yang sehat dia pasti akan menghasilkan buah. Ya, jadi nggak mungkin kita berbuah kalau kita nggak bertumbuh. Makanya ada prosesnya bertumbuh dulu. Ya. Senang gak kira-kira kalau ada anak dia berbuah? Satu kali dia bilang, "Ma, aku beli tas. Enggaknya mahal-mahal kali, Ma. Tapi ini ku kumpul-kumpul uang tabunganku untuk mama." Wah, senang gak kita? Pasti senang ya. Selama ini kita yang ngasih dia uang. Satu kali dia kasih tas. Wah, kasih jam, kasih sepatu. "Ih, anakku ini." Berarti dia berhasil berbuah, menghasilkan, jadi berkat buat kita orang tuanya. Satu kali saya ke Binjai, pas kami mau pulang, tiba-tiba Neta, anak Kak Mima yang masih SD, kalau nggak salah kelas 1 atau kelas 2 SD. "Copin, Celin sini dulu sebelum pulang." Wah,
Dia ke kamarnya, diambil tabungannya 5.000. Dia bilang gini, sini semua, tiganya. Dia kepemimpinannya kelihatan itu, Sineta. Sopir, kau yang paling tua ini nah 5.000, kau yang bagi sama adikmu ini ya. Kau 2.000, kasih Jacob 1.000 ya. Udah pulang kalian ya. Saya pikir itu anak-anak yang bertumbuh, berbuah. Dari mana dia belajar itu saya nggak tahu. Mungkin dia lihat mamanya atau diajari sama bapak mamanya. Tapi kan senang kita anak SD udah belajar memberi dengan tabungannya. Dia juga nabung, bukan karena banyaknya uangnya. Jadi buah itu selalu gunanya untuk orang lain, bukan untuk pohon. Buah itu selalu dinikmati. Itu ya. Jadi kalau kita mau Tuhan mengenal kita, kita harus cari yang mana yang Tuhan suka, lakukan dengan sukacita. Jangan dengan paksaan. Mengikut Tuhan ini harus merdeka, bebas, tanpa paksaan. Apa yang Tuhan gak suka? Banyak. Seperti tadi, drama tadi, Tuhan gak suka dengan orang congkak, sombong. Aku menentang mata congkak, kata firman Tuhan. Gak tahulah mata congkak. Wah, isi teman doa. Bersentah lang. Bayak bapana. Itu congkak, Tuhan menentang. Fasik, Tuhan gak suka dengan orang fasik. Orang fasik itu kemungkinan dia Kristen, kemungkinan dia jemaat GPDI, kemungkinan dia tahu firman, tapi hidupnya gak jadi berkat. Gereja, Kristen. Apalagi Tuhan gak suka, tegar tengkuk. Bangsa Israel itu kan sampai 40 tahun karena keras kepala, gak bisa dinasehati. Makanya hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Di firman Tuhan ini jelas sekali tertulis secara rinci apa yang Tuhan suka, apa yang enggak Tuhan suka. Contohnya kita buka di Amsal 6 ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian baginya. 1, mata sombong. Ya. Jadi jangan sombong. Itu kekejian bagi Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa memberkati kita kalau kita berlaku keji bagi Tuhan? Sombong. Jangan sombong. Bilang kiri kanan, jangan sombong. Bilang sama teman lu, kalau udah kamu merasa aku sombong, ingatkan aku teman, bilang. Ya. Karena sombong itu kekejian bagi Tuhan. Lidah dusta. Ya, lidah dusta juga kekejian bagi Tuhan. Firman Tuhan bilang kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Engkau kan teman, engkau telah ulang dekah padahal belum. Itu dusta itu. Yang sudah menjadi gaya hidup kita kadang-kadang. Udah di mana? On the way, engkau basdalan, aku basdalan. Tah basdalan za. Itu lidah dusta, kekejian bagi Tuhan. Dan tanpa kita sadari banyak orang Kristen udah terlatih lidahnya dusta dan merasa dusta itu udah biasa. Itu kekejian bagi Tuhan. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Masih ada gak kira-kira orang yang menumpahkan darah? Masih. Ada orang gara-gara harta dibakarnya rumah imbangnya itu. Ada orang gara-gara harta berkelahi, banyak merebutan lahan. Kalau aku gak nyapa pendeta, orangnya kusuruh, sama saja. Kalau orang kamu suruh tapi itu hatimu, sama, itu kekejian bagi Tuhan. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Kalau saya singkat, licik. Kalau kita licik, itu kekejian bagi Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa memberkati kita kalau kita licik. Tadi pagi saya baca tentang Daud. Bagaimana Raja Saul itu licik sekali sama Daud. Karena Daud dipuji-puji. Bukan 1-2 cara, itu banyak cara ternyata yang dicoba oleh Saul supaya si Daud itu mati. Kau nikahi ini. Datang Daud bilang, gak mungkin lah aku susah menikah sama anak raja katanya. Dikasihnya pun itu supaya bisa disetel si Daud. Licik. Diangkat dia menjadi kepala kodim, mengepalai pasukan-pasukan. Ya, orang pikir, Raja Saul itu mantap diangkatnya Daud. Padahal licik supaya perang mismate anak.
udah lebih hebat pengaruhnya dari aku. Licik. Dan lihatlah kehidupan Saul. Dia melakukan kekejian bagi Tuhan. Hidupnya kacau balau, berantakan. Nah, jadi jangan ada rencana-rencana yang jahat ya. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Nah, ini juga kekejian bagi Tuhan. Kadang-kadang kita belum tahu kebenarannya, kita dengar gosip, belum jelas pun, wah kita tambah-tambah, babi sekarang di mana-mana banyak mati kena virus kolera. Maka ulanai kita man babi teman. Aku kuidah kerbih mei angkat na babi biring. Mungkin entah berain aku serasi. Entah taruhkan aku ke Tesalonika. Jangan lagi makan BPK ya. Gara-gara omongan kita tutup Tesalonika. Tumpur serasi, tumpur babi panggang di Pansurup lewat apa itu ada pula BPK Mesias katanya. Tumpur semua gara-gara omongan kita. Padahal belum tentu kebenarannya. Itu kekejian bagi Tuhan. Apalagi kekejian bagi Tuhan. Dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Saya sebut singkat dengan provokator. Saya ketemu dengan orang-orang yang jadi provokator. Suami-suami jadi provokator kepada istrinya, sehingga istrinya bersaudara bertengkar. Sama istri-istri juga jadi provokator sama suaminya, sehingga suaminya bersaudara bertengkar karena si provokator itu. Kam anak sintua bang, lopas pembagian bagandai. Selama ini dapat kitang jaga bibiras mengkila, lanai bau jori handai, ngeranalah kam. Nokok kerina turang du rasa gindua. Provokator, kekejian bagi Tuhan. Gara-gara saudara berkelahi saudara, istri atau suami saudara. Datang pula si suami, lopas bagandai dek. Kamu ngesin tua, diberugia kamu ngorban sa gindua dai. Bertobat. Saya nggak berani nunjuk ya. Kalau ada kamu merasa bertobat, itu kekejian bagi Tuhan. Dan tidak bisa diberkati orang yang seperti itu. Saya ketemu bukan 1-2 orang yang jadi provokator. Bukan bagiannya pun, ajangta, si buat, gak diberkati Tuhan hidupnya. Keturunannya pun tidak diberkati Tuhan. Percaya sama Tuhan. Kalaupun itu sekalian bagian kita, kalau memang berkelahi gara-gara, lepaskan sajalah. Percayalah, orang yang menyerahkan haknya karena Tuhan, maka dia akan memperoleh. Amin. Jadi inilah sederhana. Ya, yang pertama, bukti kita mengenal Tuhan, kita melakukan perintahnya. Jadi yang pertama, kalau kamu melakukan perintah, jangan dengan paksaan, tapi dengan sukacita. Cari apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan gak mau. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang mengenal Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat 16. Karena setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Dari ayat ini kita menemukan ada 2 jenis orang. Yang pertama, dia berbuat dosa atau dia jatuh dalam dosa lalu bangkit lagi. Tapi ada yang kedua, setiap orang yang tetap berbuat dosa. Ada yang jatuh dalam dosa, ada yang tetap. Aku bisa jatuh ke air, tapi aku gak akan menikmati hidup di air, karena aku bukan manusia laut. Aku manusia yang habitatku di darat. Makanya ada lagu Wulan Jamilah, lelaki buaya darat, aku ketipu lagi. Kenapa? Karena manusia laki-laki hidup di darat. Kita gak bisa hidup di air. Kalau kita jatuh ke kolam, jatuh ke sungai, tenggelam, kita pasti akan keluar. Wah, aku gak bisa, gak tahan. Karena ini bukan tempat tinggalku. Aku tinggal di darat. Inilah orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus. Waktu kita percaya kepada Yesus, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita makan minum tubuh dan darah Yesus sebentar.
kita itu sudah menjadi anaknya Tuhan dan kita sudah dimeteraikan. Dan kalau kita jatuh ke dalam dosa, misalnya bohong, kita nggak akan tahan lama itu dan kita akan keluar, hari ini aku bohong lagi, ampuni aku Tuhan. Itu tandanya Yesus ada di hati kita. Kalau ada kamu di sini melakukan dosa dan di sini langsung kuat, salah kau itu, ngomong apa kau tadi, pikiranmu itu, itulah tandanya ada Roh Kudus di hati kita. Langsung kita, Tuhan ampuni aku. Itu yang pertama, itulah kita. Tapi ada yang kedua, setiap orang yang tetap berbuat dosa, waktu dia jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam sungai, dia menikmati, berenang pula dia, enak. Itu tandanya dia belum percaya kepada Yesus, belum ada kasih karunia itu dalam hidupnya. Ada di sungai itu goreng pisang, goreng pisang, enak katanya. Udah sampah bau dimakan, wah ini ada rasa mocha coklat. Dan tetap menikmati dosa itu karena memang pada dasarnya nggak ada Yesus di hatinya. Hari ini saya percaya semua kita sudah terima Yesus di hati kita. Dan kalau ada dosa-dosa yang masih sering, itu kau salah, langsung minta ampun. Waktu kita salah, langsung minta ampun, bertobat, jangan lakukan lagi. Itu akan membuat Tuhan juga akan mengenal kita. Kalau ada anak bayi baru lahir, dia belajar jalan, jatuh, berdiri lagi, jatuh, berdiri lagi, jatuh, berdiri lagi, jatuh lalap, biasa, normal. Tapi kalau aku udah bapak-bapak, nggak ada penyakitku, jalan, itu udah nggak normal itu. Kalau ada orang yang sudah lama, sudah dewasa, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, ada sesuatu yang nggak normal yang harus kita periksa dalam hidup kita. Kalau ada anak-anak orang Kristen rohani baru mengenal Tuhan, jatuh dalam dosa biasa. Tapi kalau kita semua yang udah bertahun-tahun ikut Tuhan, jatuh bangun terus, ada sesuatu yang gak beres di hidup kita yang harus kita periksa hari ini. Jadi belajar jaga hidup kita. Caranya untuk kita tidak tinggal di dalam dosa itu tadi, makan makanan yang secukupnya, firman Tuhan, doa, firman Tuhan, doa. Saya selalu bilang gak ada kita manusia yang kuat tanpa firman Tuhan, tanpa doa. Gak ada pendeta sehebat apapun, dia kuat, dia dipakai, diurapi Tuhan tanpa firman, tanpa doa. Rutin, setiap hari, itu jadi makanan kita. Jacob, dia belajar jalan sebagai orang tua, kadang-kadang waktu dia jatuh nangis, aduh sedih, tapi sebagai bapak dia harus tahu sakit, dia bisa jalan akhirnya. Ayo sekarang lari, ayo tendang bola, dia lari, jatuh lagi, aku tahu sakit. Baru-baru ini ada doa di sini, dia jalan di tangga ini, pas sudutnya ini kena di sini, brak, koyak, nangis darah semua. Aku sebagai bapak, ya nggak apa-apa, kita obati. Aku tahu dia rasa sakit, tapi sengaja aku paksa kadang-kadang dia supaya dia tahu bahwa hidup ini nggak gampang. Hidup ini butuh perjuangan. Sama dengan hidup kita, Bapak Ibu. Tuhan nggak mau kita jadi jemaat hanya jalan, mari aku tata merangkak-rangkak. Enggak. Tuhan mau kita jadi jemaat yang berjalan bersama Tuhan. Bukan hanya itu, Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang berlari bersama dengan Tuhan. Tapi caranya kita juga harus belajar, paksa diri kita. Tuhan, aku mau bangun hubungan dengan Tuhan, aku mau doa, baca firman. Hanya itu yang bisa membuat kita bertumbuh dan berbuah. Bilang kiri kanan, dengar itu. Hanya itu yang membuat kita bisa berlari bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, ciri orang yang mengenal Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8.
Ciri orang yang mengenal Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalau yang terakhir ciri, kalau kita bilang aku mengenal Tuhan, kita harus mengasihi. Kalau masih ada saudara bilang, iya Pak Pendeta, aku mengasihi, tapi sorry, untuk manusia yang satu itu aku gak bisa mengasihi. Kamu bukan mengenal Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Saudara mau suka mau enggak, ciri orang mengenal Tuhan, kita harus mengasihi. Saya tutup dengan 1 Korintus. Apa itu kasih? 1 Korintus 13 ayat 4 dan seterusnya. 1 Korintus 13 ayat 4. Tanda kita mengenal Allah, kita harus mengasihi. Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Gimana kira-kira ini udah akhir tahun, di bulan Desember udah makin sabar? Sudah? Amin. Ya, puji Tuhan, harusnya pun gitu. Tiap minggu kita kesini, hidup ibadah, masa nggak makin sabar? Harusnya pun gitu, walaupun persentasenya kecil, tapi harus lebih sabar. Belajar lebih sabar. Kita ngundang siapapun, misalnya ini Natal Belprap, saya telepon yang pembicara, Pak, Natal segini ya, temanya apa Pak? Temanya Pak, silakan Pak, Bapak buat saja apa yang Roh Kudus taruh di hati Bapak untuk anak-anak muda, silakan. Ya siap, makasih ya Pak. Ini nanti mau dekat saya telepon lagi, jangan lupa ya Pak, etikanya begitu. Secara manusia saya yang benar. Ini udah cukup rendah hati nih Krispus ini. 3 kali nanya, kita diundang, kita pula yang nanya. Secara manusia aku yang benar. Tapi kalau kita bawa ke firman Tuhan, aku yang salah. Aku yang harus belajar sabar. Nah ini makanya, ini tolak ukurnya, bukan ini. Di sini yang selalu sering membuat, kan benar, aku salah, kan dia yang salah ngomong, kok aku pula yang minta maaf. Ini pembenaran diri. Kalau kita belajar firman Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan, ya udah, kita yang mengalah. Kasih itu murah hati, ya, belajar murah hati. Ia tidak cemburu. Jangan lagi cemburu-cemburu. Biar barang orang lebih bagus, rumah orang lebih bagus, jangan cemburu. Tidak memegahkan diri. Tidak sombong. Beda ini memegahkan diri sama sombong. Kalau sombong ya mungkin karena ada uangnya maka sombong dia. Tapi kalau memegahkan diri belum tentu ada uangnya. Tapi iya kap nasi bayakna, nah, itu memegahkan diri. Di fotonya nasi orang, dimasukkannya ke Facebook. Lagi makan nih, padahal nasi orang. Foto dia di tempat apa, padahal nggak masuk ke dalam karena nggak ada uangnya, tapi wow dari luar gerbang dieditnya fotonya, lagi di Israel katanya, dipotongnya kepala orang. Itu memegahkan diri. Jangan memegahkan diri. Kasih itu bukan seperti itu. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Makin kita mengenal Tuhan, kita harusnya makin sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Makin kita mengenal Tuhan, kita makin kurang egois kita. Makin bagaimana memikirkan orang lain. Semakin kita mengenal Tuhan, ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, jadi marah boleh, tapi jangan jadi pemarah. Ada marah yang baik, ada marah yang tidak baik. Kalau marah yang baik, saudara marah sama seseorang, saudara berharap supaya lain kali dia jangan gitu, supaya dia berubah, supaya dia lebih baik. Itu marah yang baik, silahkan. Tapi kalau marah yang jahat, itu pelampiasan. Loh, aku kalau nggak lepas Pak Pendeta nggak puas aku. Saudara lepas, tapi orang kemasukan. Nah, jadi kalau motivasinya pelampiasan, jangan marah, supaya kita bisa berubah, ya. Jadi yang pertama, perintah, lakukan perintah Tuhan itu bukan karena paksaan, tapi karena suka mengasihi Tuhan. Yang kedua, tidak berbuat dosa lagi. Apapun dosa-dosa saudara, yang bagi saudara kecil. Sekali lagi, hati-hati dengan yang kecil-kecil. Sesuatu hal, kapal yang besar bisa tenggelam karena lubang yang kecil. Jangan main-main, jangan anggap remeh dengan yang kecil.
Dan iblis lalu mencari kesempatan. Kesempatan itu artinya topos. Topos itu artinya lubang yang kecil, yang mana kita bisa masuk. Di situ iblis masuk. Jangan main-main dengan dosa. Yang ketiga, hidup dalam kasih. Itu bukti kita mengenal Tuhan. Haleluya.